Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya bernama Hijatul Hoirunisa dan anggota saya ada Vita Sofiana dan Irfan Arif. Pengertian transmisi moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Yang kedua, secara spesifik Taylor 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Transmisi moneter dan proses perputaran uang. Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor real, melalui dua tahap proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Yang kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Kelima, saluran transmisi moneter yang dimaksud adalah saluran moneter langsung, direct monetary channel, saluran suku bunga, interest rate channel, saluran harga aset, asset price channel, saluran kredit, credit channel, dan saluran ekspektasi, expectation channel. Yang kedua, saluran uang. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang, money channel, mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money Fisher pada tahun 1911. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai the equation of Check. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang dimulai dengan tindakan bank sentral yang mengendalikan uang primer atau base money sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai. Kemudian uang primer ini dengan proses money multiplier ditransmisikan ke jumlah uang yang beredar M1, M2 sesuai dengan permintaan masyarakat. Pada akhirnya, uang yang beredar akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya inflasi dan output real, karena peranannya untuk pemenuhan kebutuhan transaksi ekonomi oleh para pelaku ekonomi. Yang ketiga, saluran kredit. Saluran kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya asymmetric information atau sebab-sebab lain. Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis saluran kredit yang akan mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor real, yaitu saluran kredit bank lending channel dan saluran neraca perusahaan firm balance sheet channel. Saluran kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lain tersebut. Yang keempat, saluran suku bunga. Saluran suku bunga interest rate channel lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Saluran nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi.
Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar dalam suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar dan aliran dana luar negeri tersebut akan berpengaruh terhadap output real dan inflasi negara yang bersangkutan. Semakin terbuka suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang mengembang dan sistem devisa bebas, maka semakin besar pula pengaruh nilai tukar dan aliran modal luar negeri tersebut. Saluran harga aset. Mekanisme melalui saluran harga aset ini pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik tersebut. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan harga aset tersebut, baik yield obligasi, return saham, dan harga aset properti, yang berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi investasi oleh perusahaan. Selanjutnya, pengaruh harga aset pada konsumsi dan investasi tersebut akan mempengaruhi pula permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat output real dan investasi dalam saluran ekspektasi. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi, ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Di sektor keuangan, kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek, yang selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga akan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan, saat melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter yang antara lain ditunjukkan pada kemampuan dalam mengendalikan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan demikian, ekspektasi inflasi masyarakat akan cenderung mendekati sasaran inflasi yang ditetapkan bank sentral dalam kebijakan moneternya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.